Tes 1, 2, 3. Oke, selamat malam. Halo, bro. Terlalu formal Anda ini. Lama nggak ketemu nih sama Amir nih. Padahal sama-sama di Jogja ya, tapi kita dipisahkan dua jalan. Ada Jakal sama Menjali. Jalan apa? Palagan. Kalau Amir di Tugu ke utara dikit. Kalau saya di Utaranya Alasan. lagi. Utara tapi ke timur sana kan. Ya. Hampir nyampe Klaten itu. Coret. Ini sebetulnya mau melanjutkan obrolan di podcast ya, yang sebelumnya kan cuma audio. Tapi kalau sekarang ada visualnya, kita mau kulik di banyak orang yang penasaran tentang jurusan seni, Mir. Seni. Ya, jurusan seni misalnya terutama di Lombok. Misalnya kalau mau kuliah di mana? Kuliah ambil jurusan musik gitu kan. Lu ngapain kuliah main gitar aja di teras, ngejreng-ngejreng sana. Nggak usah kuliah, itu bisa otodidak katanya orang. Nah, pertanyaan yang untuk mengawali nih Mir, kenapa ngambil seni? Sebenarnya kalau konteks seni Indonesia memang ya seni dia nangkepnya, tapi kalau kita ngomongin konteks luar kan kaitannya sama art gitu. Jadi kalau kita ngomong menulis pun, bahasa pun sebenarnya kalau kita ngomong seni itu seni, tapi kalau di sini kan Indonesia ini lebih melihat seni itu apa yang ditunjukkan biasanya. Jadi apa yang lebih di panggung atau kategori kata tadi musik gitu. Mungkin itu yang berkaitannya bahwa bagaimana skill aja ngapain sih harus kuliah gitu. Mungkin itu stigmanya orang-orang terkait mungkin yang sudah di-highlight tadi Lombok lah gitu. Tapi kalau kita ngomongin seni, karena kebetulan kita hidup di Jogja juga lah gitu. Seni itu sebenarnya hanya ada dua pilihan, mau belajar di jalanan apa mau belajar di konteks akademis yang kaitannya sama kuliah. Tapi ketika kita ngomong jalanan, kita tidak diajarkan bagaimana tutur kata kita berkaitan bagaimana karya seni ini didiskusikan gitu. Didiskusikan, dijelaskan. Tapi kalau kita ngomongin pembuatan karya seni, jalanan akan lebih menarik daripada dalam akademis, karena akademis itu lebih bagaimana menyampaikan seni, bagaimana menyampaikan karya itu agar diterima lah, caranya dengan baik. Kan kalau konteksnya seni di budaya kita kayak semilih-milihnya kah gitu, semau-maunya. Bahasa Lomboknya semilih-milih itu apa? Semau kita ya. Semaunya lah gitu, enggak ada aturan. Enggak perlu ada lah aturannya, tapi kalau kita ngomong ke konteks akademis ya dibuatin pakem-pakem aturan itulah gitu. Oke, dulu, nah karena kita sudah kenal lama ya, saya tahu betul Anda ini. Dulu Anda sempat di Lombok juga ngambil teknik, itu gimana ceritanya dari teknik kok ke seni ini? Sebenarnya semua kampus, semua kuliah sama pusingnya, tapi cuma gaya passionnya lah yang tidak ke arah sana. Jadi kalau kenapa pindah dari teknik ke seni itu ya kembali lagi, kalau kemarin saya di beberapa waktu lalu ditanya sama seorang teman apa yang mencerminkan, sebutlah kampus isi, apa yang mencerminkan kenapa kuliah di sana. Nah, tapi kalau kita ngomong kenapa kuliah di kampus itu, karena saya ngerasa apa yang saya inginin itu bebas aja, ngalir aja di sana gitu. Nggak kayak kuliah ini ada pakem-pakemnya gitu. Nah kalau di situ kamu suka ini ya udah kamu itu terus. Kebebasan berekspresi. Nah, itu terus ya gitu. Terus kenapa fotografi? Kan ada musik, ada seni rupa, ada mungkin kalau di kampus-kampus yang bukan seni kan ada juga arsitektur kan. Itu juga menurut saya tuh artistik kalau juga. Arsitektur pernah pengen saya, tapi nggak dapet. Nah, pada akhirnya kenapa ke fotografi? Ke ilmu fotografi ya namanya? Iya, ilmu kenapa milih itu? Awalnya gambar sebenarnya yang harus dilakukan untuk. Jadi dulu itu pas masa dimana saya jatuh itu di Lombok pas kuliah di teknik itu. Oh ya. Kan nggak selesai itu ya? Iya, pokoknya hancur lah. Saya saksi mata itu. Nah, di sana saksi mata.
fotografi itu yang membuat saya kayak ada kerjaan, ada kegiatan, ada aktivitas. Kalau bahasa anak kerennya itu momen katarsisnya lah. Iya, untuk nyari apa? Untuk penumpahan, membangkitkan, meluapkan ini ya. membangkitkan lagi gimana mental yang hancur lah. Nah, terus setelah saya kuliah di fotografi, saya baru menyadari bahwa itu fase dimana saya lagi berdamai dengan diri saya sendiri, dengan cara melampiaskannya melalui visual fotografi. Ternyata itu ada sendiri kayak psikologi seni dia. Psikologi seni ya. Nah, jadi kayak itu setelah emosi. Ya, setelah saya belajar kemana gitulah tentang fotografi, bahwa fotografi itu bukan hanya persoalan cekrek gitu ya. Ternyata di dalam sana ada kayak kenyamanan kita untuk berekspresi diri ya. Mungkin maksudnya Amir itu bukan melulu ke persoalan hasilnya ya, tapi prosesnya. Pernah Anda telanjang dan foto diri sendiri? Belum. Nah, itu mungkin coba rasakan. Rasakan di pantai dan teriak dan telanjang. Benar ini. Foto sendiri. Foto sendiri terus tidurnya di pantai terus ngomong sama batu. Pernah enggak Anda? Nah, berarti belum. Oke, memilih fotografi. Jadi memang dari pas masih di teknik itu saya tahu Anda suka cabut kampus ya dulu ya. Itu formalitas kan. Iya, dulu. Jadi saya pas masih SMA itu sering main ke kosnya dia dulu di Mataram. Itu diajak foto macam-macam lah. Ada festival, ada waktu dulu festival musik kan kadang barengan sama kejuaraan fotografi. Amir juga dulu sering yang diadakan ini juga dulu inget pas R3. Caca pas apa itu? Caca Pedrika. Itu kan Amir dapat juara juga itu. Sampai saya masih inget potret apa namanya? Yang UKM Unram tuh. Fokus Unram sampai ke Bali dulu dia, sampai Jambore inget saya. Surabaya. Dengan cara yang agak-agak bergejolak di rumah itu. Bergejolak di rumah. Sebenarnya mau ditombak gitu. Saya ingat sama almarhum guru kita SMA, Pak Tamrin. Pak Yamin ya. Pak Tamrin. Pak Tamrin. Almarhum Pak Tamrin. Jadi salah satu guru yang sering nyuruh saya duduk di belakang biar saya bisa gambar. Luar biasa. Tapi silakan di belakang aja, tapi jangan di depan maunya gambar atau apa gitu. Dan di situ sudah satu-satunya guru yang mendukung ekspresi diri lah. Iya. Nah, gitu. Ingat juga dulu Pak Tamrin pas ada beberapa guru itu ngamuk-ngamuk pas kita teater tuh kan, gara-gara banyak perlengkapan teater lah di kelas gitu kan. Itu marah-marah guru. Nah, almarhum ini yang membela dulu. Iya, memang. Jadi harus seimbang katanya biar nggak gila gitu kan. Iya benar, harus seimbang antara kehidupan yang akademis dengan kehidupan sosialnya lah. Iya. Oke, berarti memilih fotografi terus memang sebelum masuk ke ISI ya. Oh ya, ngomong-ngomong Amir lulusan S1 dari ISI. Nanti untuk S2 nanti kita akan omongin di lain kesempatan. Terus kapan memutuskan untuk ngambil jalur akademik gitu kan? Kenapa enggak dulu misalnya tetap aja di Unram ambil mesin tapi sambil jepret-jepret? Kenapa harus serius banget nih? Sebenarnya, seniman nih serius sekali nih? Awalnya masuk ISI itu mikirnya tuh kayak motret, kerjaannya motret, terus seneng-seneng, nggak tahu kalau itu akademik, nggak tahu. Kayak UKM lah ya, kayak UKM, cuma skill-skill aja lah. Ternyata pas masuk sampai sana, belajar psikologi seni, belajar bagaimana simbol-simbol bekerja kayak semiotika. Nah di sana mulai tertarik dengan kajian fotografi. Jadi fotografi itu bukan hanya terkait motret, pembuatan karya, bukan, tapi ada di sana kajian fotografi yang membaca beberapa karya dalam fotografi dan disajikan dalam bentuk tulisan. Nah dari sana baru belajar bahwa ternyata fotografi ini kalau di sini emang rendah. Modelnya orang memikirkan kuliah motret, ngapain kuliah motret. Nah itu yang jadi stigmanya kenapa kuliah motret. Tapi ketika saya masuk di sana, mungkin obrolan kita ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang punya anak yang kepengen, mungkin anaknya besok suatu saat kepengen kuliah seni atau kuliah apa gitu. Ya sebenarnya fotografi ini bukan hanya kita membuat karya itu jadi plek gitu, bukan, tapi bagaimana kita merancang
struktur dalam visual itu yang sangat menarik untuk dipelajari. Nah itu membuat saya kajian fotografi ternyata ya lebih menarik daripada motret. Itu yang pencapaiannya sampai sana saya. Yang sebelum diketahui, yang ditahu sebelumnya itu permukaannya Iya. aja gitu. Di balik itu ternyata rendah kita kalau kita menganggap diri kita paling bisa memotret, ternyata ketika kita ngomongin kajian rendah. Betul. Orang bisa motret banyak, tapi orang yang bisa mengkaji sama memotret itu lebih sip dibanding. Makanya kalau kita ngomong seniman jalanan sama seniman akademik, ya bedanya karena di jalanan lebih jago. Nggak ada bisa ngalahin orang berkesenian di jalanan daripada sama di kampus. Lebih jago yang di jalanan. Tapi suruh orang yang belajar otodidak membahas karyanya. Pasti mereka akan pusing mulai dari mana. Tapi ketika kita ngomong akademik, kita akan bisa membahas itu mau dari segi lightingnya. Ya kalau kita ngomongin ilmu teknik, ya teknik cahaya aja ada di yang kita pelajari. Mungkin kalau pernah dengar titik jatuhnya cahaya berapa meter itu kita bisa hitung dari fotografi dengan gate numbernya. Jadi misalkan jaraknya berapa meter dari sini sama sana, titik cahayanya itu kita harus pakai sudut-sudut tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi dan ketika itu hanya ada di kampus ya? Hanya di kampus, tidak pernah dibahas secara detailnya lah. Tapi kalau gate numbernya cuma dibahas, ya sekedar tahu gate numberan, tapi nggak tahu manfaatnya apa. Nah itu kalau kita ngomongin fotografi era sekarang sama saya kuliah, nggak penting kuliah sebenarnya. Karena teknologi yang sekarang nggak perlu dengan cahaya yang ribet, tidak perlu. Karena teknologi kamera sekarang udah sangat sangat canggih lah. Tapi kalau ngomongin visualisasi, ya kuliah dulu lah gitu, baru kita ngomongin visualisasi. Nah sebelum kita kuliah dulu visualisasi, makan malam dulu ya. Seniman akademis sama seniman jalanan. Kan misalnya kalau ada seniman akademis itu apa dia harus, ya namanya seniman ya harus punya karya kan. Tapi diisi juga saya tahu banyak yang maksudnya backgroundnya itu pure akademik, pure akademisi ya, tapi ngajar diisi. Tapi lihat dulu dosen apa. Kalau dosen seni rata-rata seniman yang sudah pensiun jadi dosen. Jadi dia dulu memang berkarya, tapi setelah itu dia memutuskan untuk mengajar, tidak berkarya sama sekali. Tapi masih ada yang aktif berkesenian, termasuk almarhum rektoris yang baru meninggal kemarin. Pak Timbul ya? Pak Timbul. Saya pernah diajar di kelasnya, beliau bilang kalau mau jadi seniman yang dilihat, seniman yang iso nyocot, seniman yang bisa ngomong. Caranya gimana? Kamu berkesenian dengan cara otodidak, mungkin seniman jalanan itulah maksud Audi tadi. Tapi kamu harus modal dengan akademis. Bagaimana caranya kamu berkarya, tapi akademismu jalan. Baru kamu dilihat sama orang nyocot. Tapi kalau kamu hanya bisa bikin karya tanpa bisa nyocot, kamu kalah sama orang yang bisa nyocot. Betul. Karena ada juga yang milih jalur mendeokan diri kan. Banyak. Di situ, nah coba ceritain sedikit, men. Beberapa teman-teman, ada beberapa contoh teman saya lah yang mendeokannya diakui sama isi dan mendeokannya hilang dari isi ada. Wah, ya, yang diakui nih gimana ceritanya? Yang diakui itu dia DO tapi karyanya masih disebut-sebut di isi. Dan itu Anda kenal pasti sama orang itu. Karena rektor isi pernah megang karyanya lah. Itu saat disnatalis isi, karyanya itu Mahameru itu. Judulnya saya sampai ingat. Jadi itu dia menganyam logam. Logam dianyam, bukan benang dianyam, tapi logam dianyam. Itu karya yang sangat-sangat ikonik diisi kalau untuk seni rupa logam. Karena karya itu banyak digemari lah sama orang yang datang saat pameran itu. Orangnya DO. Karena dia ngerasa masuk isi ini bukan ngejar akademisnya, bukan dia ngejar ijazah. Iya, tapi dia ngejarnya udah buat karya. Tapi ada juga yang memikirkan DO-nya ya DO di tugas akhir ada. Tugas akhir itu DO padahal lagi dikerjain tapi DO ada. Oh ya. Nah, jadi kalau kita ngomong jalur DO sama jalur lulus, tergantung. Ada yang DO karena udah diterima di kerjaannya yang ngeri lah gitu, udah kerja di salah satu seniman besar lah ya. Jadi banyak di situ yang DO karena dia nggak mau lanjutin karena udah bisa nyari uang sendiri.
Dan karyanya, sambil dimakan, men. Dan karyanya udah apa ya? Udah diakui ya, lah ya. diakui. Apalagi di Jogja kayak gini lah. Oke, mungkin kita setelah satu suapan dulu mau mengkonfirmasi nih, karena mungkin kalau baca di buku-buku aja perdebatan itu banyak ya. Tapi ini saya mau konfirmasi kepada senimannya langsung ini tentang standarisasi seni, men. Seberapa setuju dan seberapa kritik Amir tentang misalnya seni itu harus distandarisasikan? Kayak misalnya ada kayak orang menilai sangat positivistik, ada rubrik penilaiannya. Padahal kan kalau menurut orang yang mengutamakan feel ya, nggak bisa distandarisasikan seni. Kapan Gimana? Anda kepikiran bahwa standarisasi itu dibicarakan? Ya dulu di filsafat itu juga ada mata kuliah filsafat seni itu kan. Jadi pernah standarisasi. salah satu, saya pakai sampel yang ngomong teman saya, ada yang pernah mengkategorisasikan penilaian juri untuk lomba desain batik. Itu padahal tidak bisa dikategorikan. Dan profesor yang waktu itu ngajar, seorang profesor bilang, kalau kamu mau mencari kategori seni, semua orang ini harus kamu kasih makan yang sama, baru bisa dikategorisasikan. Sedangkan seni ini berdasarkan subjektif siapa yang melihat. Nah, misal Odi ngomong sama saya, kita ngelihat sebuah lukisan, bisa saja saya tafsirkan lukisan itu biasa saja, tapi bisa saja Odi menganggap lukisan itu masuk ke dalam diri Odi. Nah, jadi nggak bisa dikategorisasikan. Kalau kita ngomongin kategorisasi seni atau karya seni lah gitu, menurut saya tidak bisa dikategorisasikan. Penilaiannya seperti apa tidak bisa dikategorisasikan. Tapi kalau kita ngomongin kategorisasi gender seninya, misal kayak aliran apa gitu, mungkin bisa dikategorikan berdasarkan gender ini mungkin bisa. Tapi kalau kategorisasi nilainya, menurut saya itu membatasi ruang gerak orang untuk menafsirkan karya tersebut. Itu sih. Oke. Tapi kalau kita tarik seni ke dalam institusi kampus ya, akademik, tentu orang bikin jurnal kan sekarang untuk menjadi guru besar seni itu perdebatan juga, men. Iya, udah sering saya dengar itu. Kemarin saya juga pernah sempat tuh bertemu dengan dosen-dosen dari ISI Padang Panjang. Siapa namanya? Saya tahu. Mereka ke Jogja ini pelatihan untuk bikin Scopus itu, men. Iya. Pelatihan gitu kan. Iya. Nah, itu mereka sama sekali belajar dari nol, artinya selama ini kan mereka fokus sama penciptaan karya gitu kan. Terus sekarang dituntut oleh birokrasi pendidikan untuk kenaikan pangkat itu harus ada jurnal ilmiah ini. Nah, itu kan pengkajian, men. Nah, sementara mungkin pengalamannya Amir selama diisi dosen-dosen di fotografi itu seberapa ini komposisinya dosen yang, maksudnya dosen yang fokus nulis sama dosen yang ngapain sih nulis pengkajian. Salah seorang dosen saya ngomong terkait penulisan lah, siapa yang menulis, siapa yang masih berkarya gitu. Kalau kita ngomongin tulisan, hanya beberapa orang yang menulis. Tapi kalau membuat karya juga hanya beberapa yang masih aktif membuat karya. Kalau di lingkup kesenian, terutama di kampus ISI Jogja. Nah, ISI Jogja. Tapi kalau kita ngomongin siapa saja yang strukturnya sering menulis, biasanya mengejar guru besar yang aktif menulis. Tulisannya, kajiannya itu sebenarnya gini, lebih ke etnografi dia kajiannya. Sama mungkin kalau kita ngomongin semiotika ya, semiotika Roland Barthes itu yang bagaimana visualisasi warna ini, bentuk ini gitu, mungkin ke sana. Tapi kalau kajian fotografinya sendiri hanya beberapa orang, dan itu biasanya mahasiswa yang membahas teknik dari fotografi itu. Jadi yang dibahas itu bukan penilaian atas karya, tapi cara memproduksi, caranya memproduksi, cara seniman itu mengekspresikan idenya, sampai hasil akhir itu diterima di masyarakat apa enggak. Tapi kalau dosen-dosen kita kan lebih ke etnografi, kayak bagaimana budaya ini, bagaimana munculnya budaya ini, budaya fotografi ini munculnya kayak apa, kayak misal bagaimana era zaman sekarang menerima fotografi cetak tua gitu, kayak gitu kajian. Kayak gimana tuh cetak tua? Cetak tua itu pakai salah satu cairan, kayak mungkin dulu zaman kita roll film untuk nyuci film. Nah, tapi dia
terus pakai cairan warna. khusus namanya cyanotype nama tekniknya. Itu Dan cyanotype. ruangannya itu Tertutup, lampunya harus warna. mati. Ada yang warna merah itu gimana itu? Ya itu merah itu kan tidak membuat emulsi naik. Jadi kalau matahari kan langsung membakar. Nah ini cairan cyanotype itu kalau ditaruh di itu kimia sebenarnya. Ya, itu kan masuk. Ya, masuk. Kalau ngomongin teknik ya kimia kimia, dasar ya, lah, kimia kan. dasar. Itu pakai nama cairannya itu parodinal kayak nama Anda. Oh, itu nama zat kimia Iya, itu. zat kimia. Jadi parodinal itu memang kita pakai untuk mencampur salah satu campuran zat untuk membuat apa? Membuat emulsi itu. Nanti kalau kena matahari bisa menghasilkan gambar. Sama dulu saya ingat pas masih kecil kalau orang mau cetak film itu kadang mata kita itu kayak mengeluarkan laser itu kan. Iya itu. Kayak itu kena apa itu men? Dulu Iya. kalau orang motret pakai kamera film itu kan. Flashnya paling Flashnya ya. Iya. Kadang ada yang merah. matanya nyala. Kan belum merah. ada red eye yang zaman dulu. Oh. Jadi masih efek dari cahaya itu masih ketangkap di. Ya kalau ngomong sekarang fotografi sekarang sama dulu terlalu dimudahkan era sekarang. Termasuk ada AI ini ya men. Iya, AI ini episode selanjutnya aja kita bahas. Iya. Mau saya lebih kalau itu. Oke. Menarik gitu. Jadi apakah posisi dari seorang fotografer itu bisa tergeserkan oleh AI itu kan? Bisa, tapi nanti kita bahas. bahas. Ada yang tidak bisa digeser dari fotografi iya. sama AI. Kecerdasannya ya belum sampai ke sana, tapi kalau teknik dan lain-lainnya habis fotografer. Jangankan fotografer di dunia seni musik aja kan komposer udah bisa ya. Iya. Banyak AI. Deepfake namanya kan, deepfake Iya, yang banyak AI. suara orang itu bisa dibikin nyanyi, bisa dibikin ngomong apa, padahal nggak pernah ngomong gitu. Oke, cukup sepertinya untuk episode ini. Beberapa sudah terkonfirmasi, artinya tentang seniman jalanan versus seniman kampus gitu kan. Iya. Tadi sudah disampaikan juga sama Amir, jadi ya yang mendeokan diri itu pun ada pilihannya, tapi ya banyak juga yang mendeokan tanpa sebab, artinya nggak ada alasannya, maksudnya Perkara mental hilang aja mungkin. gitu kan. Ya perkara kesiapan yang mungkin yang kalau yang untuk seperti itu DO itu dan tidak itu. Tapi kalau saya suatu saat anak saya pengen kuliah di seni, mungkin saya tidak akan juga. Kebetulan ada nih Iya, Dede. saya tidak akan karena saya ingin menguasai yang ilmu, bukan menguasai, yang pengen melajari beberapa tahapan dari kesenian itu biar saya bisa nolak dia untuk masuk di sana, biar belajar sama saya di rumah. Oke. Karena menurut saya seni ini kalau kita mau mempelajari seni untuk menulis, saya lebih tertarik, lebih baik dia sekolah di kampus-kampus yang umum, jangan di kampus seni, karena bisa kok teman saya beberapa orang dari bahasa Inggris, dari sastra, kajiannya tentang film, kajiannya tentang fotografi, ya kuliah di sana aja daripada harus di seni gitu. Kalau misalkan tidak berkarya, karena kita tidak bisa konsisten antara karya sama seni itu. Kan kalau Amir kan memang bermulanya Ya bermula dari karya, makanya bahkan dulu pas masih di teknik mesin kan, iya. itu sudah berkarya itu. Makanya kalau suatu saat saya punya anak terus mau masuk seni, ya saya pertanyakan tujuannya apa. Kalau misalkan cuma ingin kuliah dan menganalisis karya seni, ya kampusnya Om Rodinal aja gitu kan. Saya bilang gitu. Penutup yang sangat menarik ya. Artinya ini satu testimonial dari seorang lulusan kampus seni ya. Oke, terima kasih men. Iya.